Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas. Tunggu sebentar. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana cara membuat banyak teman, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana cara berubah untuk menjadi yang lebih baik. Tapi sebelumnya perkenalkan, di sini ada Mas Aji Maulana Ramadan dari SMKN 1 Probolinggo, Mas Firman Bintang dari SMKN 1 Sanden, ada Mas Muhammad Tara dari SMKN 3 Tanjung Selor, dan juga ada Mas Noval Milzam dari SMKN 9 Malang. Dan juga saya sendiri, Jaira Harja dari SMKN 1 Surabaya. Baik, untuk presentasi bisa dimulai sekarang. Mungkin Siapa yang mau share screen? Mas Bintang bisa bantu share screen. Nggak ada, Mas. Belum buka WA, belum ada share-sharean. Sebentar. Pakai link dari kamu itu yang Canva kamu. Oh ya, I see. Coba. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan materi di slide pertama ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aji Maulana dan saya berasal dari SMKN Kota Probolinggo, dan di sini saya sedang magang di CME Science. Bentar, Mas. Aduh. Iya, benar. Yang ini bukan, Mas? Ya. Terbesar dong. Oke. Bentar jaringan. Oh, tidak, jaringan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sini ada diri sendiri. Sebelum kita langsung ke pengenalan diri, lebih baiknya kita mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada di dalam dirinya sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Bintang bisa di next. Nanti kita lebih cerita. Siap. Kayak pengajaran tentang kambing, organ dalam kambing, itu. Penjelasan dalam Pengenalan Newton. Aja kayak ngomong-ngomongan kalau pengenalan diri. Self-konsep atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku atau perbuatan
kata-katanya, kemampuan dirinya dan sebagainya. Lanjut. Bagaimana cara mengenal diri sendiri? Di sini yang pertama ada kenang, hitung, dan catat momen-momen membanggakan. Kemudian kenali perilaku lama, hingga ini ada 10, cuma di PPT saya hanya masukkan 7 saja. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kenang, hitung, dan catat momen-momen membanggakan. Adakah momen-momen yang membuat kita merasa bangga? Ingat-ingat semua momen membanggakan yang kita lakukan untuk diri sendiri, dan catat agar momen tersebut bisa kita kunjungi lagi tiap kali ingin melakukan sesuatu yang membuat rasa bangga itu hadir kembali. Yang kedua ada kenali perilaku lama. Banyak dari kita yang terus haus mencari kesempatan dan kerap merasa bahwa kita tak membuat dampak apapun untuk mengatasi kesulitan emosional seperti rasa malu dan kesedihan. Dan yang ketiga ada lihat role model kita. Dalam setiap tahapan perkembangan, setiap orang umumnya memiliki role model yang digunakan sebagai contoh untuk berkembang. Sarikan dalam kalimat-kalimat yang mudah diingat hal-hal apa saja yang diajarkan para role model ini bagi kita. Apakah pelajaran-pelajaran tersebut masih kita sepakati saat ini atau tidak? Yang keempat ada ingat-ingat hal apa saja yang beresonansi dengan kita. Coba ingat-ingat buku, film, atau acara televisi apa saja yang beresonansi secara emosional dengan diri kita. Lalu coba lakukan eksplorasi tentang apa saja dari hidup kita yang bisa diidentifikasikan dengan hal-hal tersebut secara mendalam. Yang kelima ada minta masukan dari orang-orang yang kita sayang. Mintalah masukan dari teman dan keluarga untuk mengamati hal-hal apa saja yang menurut mereka bisa membuat kita bahagia atau tertekan. Tentu saja tak mudah meminta orang lain memberi masukan, tapi mereka akan sangat mungkin memberi masukan dan mengejutkan dan amat membantu kita memahami diri sendiri. Yang keenam ada hubungkan diri kita dengan masa muda. Sebentar. Cari kembali foto-foto masa lalu dan coba kenang dan rasakan lagi perasaan yang kita rasakan saat-saat itu. Tanyakan pada kita dalam foto tersebut apa yang ia pikirkan tentang kita sekarang. Adakah perubahan yang ia ingin kita lakukan dalam hidup? Yang ketujuh ada pikirkan lagi kebiasaan. Hal apa yang menjurus untuk kita? Menurut Hawes, pertanyaan ini bisa menyuguhkan pada kita kebijaksanaan penting yang bisa membantu kita memahami diri sendiri. Amati apakah kebiasaan-kebiasaan kita itu produktif atau justru destruktif. Destruktif. Dalam perjalanan kita sejauh ini, kita misalnya bisa saja mulai pengamatan apakah jam kerja 70 jam seminggu produktif atau destruktif buat kita. Lalu bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lain? Bila kebiasaan-kebiasaan itu membuat kita sengsara, apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan? Dari situ kita bisa mulai kembali menata diri dan lebih mengenalnya. Yang kedelapan ada fokus pada hal-hal yang menginspirasi. Hawes menyarankan kita untuk bertanya pada diri sendiri, kapan kita merasa bebas dan sangat bersemangat. Bila sudah menemukan jawabannya, kita mulai bisa mengamati apakah kita telah menjadikan upaya untuk menciptakan momen tersebut sebagai prioritas. Yang kesembilan ada tanyakan selalu pertanyaan ajaib ini. Pertanyaan ini merupakan salah satu teknik utama dalam terapi fokus solusi. Bila malam ini saat tidur sebuah keajaiban terjadi, esok ketika bangun pagi, hal apa yang akan segera saya sadari? Bahwa hidup tiba-tiba menjadi lebih baik.
Menurut HWS, pertanyaan ini bisa membantu kita mengidentifikasi apa yang benar-benar kita inginkan, apa yang terjadi, dan bisa membantu kita menemukan cara mengatasi hambatan-hambatan yang kita temui. Yang ke-10 ada mengapa kita sebentar. Itu tadi yang ke-10, maaf. Lanjut. Ini udah ya. Mengapa kita mengenal diri sendiri? Dengan mengenal diri dan memahaminya, kita bisa merespon sesuatu hal dengan lebih baik. Bukan sekedar terpengaruh oleh situasi atau emosi, tahu bagaimana harus bersikap pada suatu situasi dan memperkirakan hasilnya. Lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi. Next. Manfaat mengenal diri. Di sini ada 4 manfaat mengenal diri ya teman-teman. Yang pertama ada mengetahui kekurangan. Tentu saja ketika mengenal diri sendiri membuat Anda introspeksi diri sehingga mengetahui kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki. Misalnya kekurangan yang Anda temukan pada diri Anda adalah malas, maka Anda bisa segera meminimalisir kemalasan tersebut dengan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ada mengetahui kelebihan. Selain mengetahui kekurangan, dengan mengenal diri sendiri, Anda pun akan menyadari bahwa memiliki kelebihan yang unggul dari orang lain. Kelebihan itulah yang menjadi kekuatan bagi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih maju dari orang lain. Yang ketiga ada mengetahui kebutuhan. Anda juga akan mengetahui kebutuhan sesuai dengan diri Anda. Bukan hanya sekedar keinginan, tapi kebutuhan yang bisa mendongkrak hidup Anda. Misal Anda memiliki kelebihan melukis, artinya kebutuhan Anda adalah memperdalam ilmu melukis, bisa melalui tutorial di internet atau belajar langsung ke ahlinya. Yang terakhir ada merencanakan masa depan. Manfaat berikutnya mengenal diri sendiri adalah merencanakan masa depan. Anda bisa membuat plan hidup sesuai dengan kebutuhan diri Anda, sehingga apa yang Anda lakukan untuk masa depan tidak sia-sia. Waktu yang terus bergulir akan terasa termanfaatkan dengan baik. Itulah 4 manfaat mengenal diri sendiri, teman-teman. Membuat Anda lebih mengenal dan mempersiapkan kehidupan Anda di masa depan. Next. Cara menjadi orang yang lebih baik. Yang pertama ada mencoba untuk lebih ramah. Tips pertama adalah mencoba untuk lebih ramah dari sebelumnya kepada siapa saja. Keramahan bisa dibuktikan dengan banyak hal. Paling mudah adalah dengan membiasakan diri tersenyum kepada siapa saja. Menebarkan senyuman akan membantu menenangkan orang sekitar sekaligus memberi energi positif. Jika tersenyum tampak sulit untuk dilakukan, maka bisa mencoba dengan ucapan. Misalnya, lebih sering memulai suatu perkataan dengan kata tolong, terima kasih, selamat pagi, dan sebagainya. Memulai percakapan dengan kata tolong akan terasa lebih enak didengar. Begitu pula dengan menyapa duluan ketika berpuasa. Yang kedua ada mencoba lebih peduli pada orang sekitar. Hidup itu memang tidak seringan dulu, berat sekali. Pada beberapa kondisi, kamu mungkin akan menghadapi situasi yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Namun hal ini patut disyukuri karena secara normal memang seperti ini penjalanan hidup setiap manusia. Supaya terasa ringan, maka kamu perlu menerapkan tips menjadi pribadi yang lebih baik. Yakini mencoba untuk lebih peduli dengan orang sekitar, supaya orang sekitar juga peduli terhadap kehadiran kamu. Misalnya mengajak bicara orang yang dijumpai tanpa memasang wajah dingin dan ketus. Selain itu, bisakan untuk memberikan bantuan atau pertolongan tanpa diminta. Misalnya ketika melihat teman sekantor bantuan untuk membawa dokumen cukup banyak, maka segera bantu untuk membawakan beberapa dokumen tersebut. Dijamin kepedulian ini akan berbuah manis di kemudian hari. Yang ketiga ada belajar selalu bersyukur. Supaya menjadi pribadi yang lebih baik, kamu juga harus memperbanyak untuk bersyukur. Hargai setiap hal yang didapatkan, tidak perlu iri dan repot memikirkan pencapaian orang lain. Fokus pada diri sendiri, sebab pencapaian orang lain tentu berbeda dengan pencapaian diri sendiri. Yang terakhir ada menikmati semua proses dalam hidup. Perjalanan hidup ibarat perjalanan air dari sumber mata air.
di pegunungan sampai ke laut. Jalanan ini naik turun dan melewati area-area yang terjal dan kadang sangat mulus. Hidup juga seperti ini, dan apapun proses yang tengah diperjuangkan untuk dilalui, maka nikmati saja. Tidak ada yang abadi di dunia, bahkan menderita dan ujian hidup. Ini bukan yang terakhir, teman-teman. Oke, next. Sifat mudah memaafkan. Tips menjadi pribadi yang baik selanjutnya adalah memupuk sifat untuk mudah memaafkan. Orang yang baik adalah orang yang tidak memiliki dendam, hatinya penuh dengan keikhlasan. Apapun kesalahan dan perbuatan yang tidak enak dari orang lain akan dianggap biasa. Sebab sebagai manusia tentu ada masa hilaf dan melakukan kesalahan, ada kalanya karena suatu masalah maka berpengaruh pada perlakuan diri sendiri ke orang lain. Suatu ketika kamu bisa berada di posisi tersebut dan menyebabkan orang lain sakit hati, jadi agar hidup lebih menyenangkan, maka perbanyak memberi maaf. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Mas Bintang. Mas Jaya bisa dilanjut ke partisipan selanjutnya. Tes, apakah suara saya terdengar? Ya. Halo. Apakah suara saya terdengar? Tes. Halo. Iya, mohon maaf tadi habis dari kamar mandi. Ini untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Firman Bintang dari SMKN 1 Sanden. Orang mohon maaf Mas Bintang masih di mute. Belum Mas Bintang masih di mute. Tapi tidak ada. Oke, terima kasih untuk Mas Jaya atas waktunya yang telah diberikan pada saya. Kali ini saya mau membahas tentang kepribadian yang buruk atau ya sifat-sifat yang buruk. Tema yang pertama yaitu tentang kepribadian yang buruk. Sepanjang hari kita berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda. Beberapa dekat, dikenal, yang kita lihat setiap hari, dan yang lain dengan siapa kita memiliki kontak sporadis dan bahkan tidak pernah bertemu lagi.
Prasangka membuat kita mengklarifikasikan orang lain menurut kriteria yang berbeda. Dengan demikian, kita dapat mengantisipasi jenis perilaku apa yang mungkin mereka wujudkan. Salah satu cara untuk mengelompokkan orang adalah berdasarkan karakternya. Meskipun benar bahwa lebih jarang untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter baik, kenyataannya adalah bahwa kita cenderung memasukkan karakter buruk dalam deskripsi kita sebagai ciri khas orang lain. Apa itu karakter buruk? Apa yang kita maksud ketika berbicara tentang karakter buruk? Konsep ini dapat mencakup banyak perilaku, sikap, pikiran, verbalisasi yang kita klasifikasikan sebagai berlebihan atau tidak pantas dalam kaitannya dengan situasi tertentu. Masih di tema yang sama, yaitu kepribadian yang buruk. Salah satu contoh karakter buruk adalah kita dapat menemukan orang yang sangat peka terhadap leluhur dan kerabatnya, orang-orang yang sangat mudah marah atau orang yang merasa mudah diserang, dan selalu bereaksi defensif. Karakter adalah bagian dari kepribadian kita, meskipun banyak dalam kasus digunakan sebagai sinonim. Untuk itu, kepribadian adalah bagian dari perilaku kita yang stabil dalam situasi yang berbeda. Mari kita lihat bagian-bagian yang membentuk kepribadian. Temperamen, bagian yang ditentukan secara biologis dari kepribadian bawaan kita, seperti emosi gitu. Karakter, bagian dari kepribadian yang harus lebih makmur dan terbentuk dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Di antara mereka dapat menemukan sikap, moral, sosial, dan agama yang tercantum dalam Dictionary dan Psikologi American Psychiatric Association. Masih di tema yang sama, yaitu tentang kepribadian yang buruk. Sekali lagi, perlu diingat bahwa kepribadian buruk adalah konsep luas yang dapat didefinisikan dalam banyak cara dan dapat memiliki arti yang berbeda untuk orang yang berbeda. Akhirnya, dapat dianggap bahwa kepribadian yang buruk muncul dari kontrol emosi yang buruk, terutama kemarahan, ya kayak temperamen tadi, kita bahas tadi. Dalam pengertian ini, pola pikir yang tidak sepenuhnya adaptif adalah gaya berpikir bias yang berfokus pada mencari ancaman di sekitar kita mungkin ada. Pada artikel ini, kami memberitahu Anda cara mengelola emosi, penyebab karakter buruk, mengapa orang yang memiliki karakter buruk, penyebabnya bisa tak terhitung dan berkisar dari hal-hal yang lebih sederhana sehingga penyebab yang lebih kompleks. Namun, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apakah orang tersebut benar-benar seperti itu dan memiliki karakter buruk? Atau apakah ini bersifat sementara atau dimotivasi oleh beberapa penyebab yang pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil? Membenarkannya. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya, kepribadian adalah bagian dari kepribadian yang dalam banyak kasus kedua konsep tersebut digunakan secara bergantian. Jika kita mempertimbangkan pertimbangan ini, kita mungkin berpikir bahwa manusia telah dan akan cenderung berperilaku seperti mereka. Nah, masih di tema yang sama, yaitu kepribadian yang buruk. Jika kita mengacu pada kepribadian yang buruk untuk mendefinisikan kepribadian kita, perlu dicatat bahwa definisi ini akan memiliki konotasi negatif terhadap diri sendiri. Alasan karakter buruk dalam hal ini dijelaskan oleh fakta-fakta bahwa seseorang. Pada artikel ini, kami akan menunjukkan bahwa Anda bagaimana mengubah kepribadian diri Anda. Di sisi lain, kita dapat berpikir bahwa orang tersebut menunjukkan karakter yang buruk untuk alasan yang lebih sementara dan fana. Mungkin orang itu lebih mudah tersinggung karena dia mengkhawatirkan kerabatnya. Mungkin dia mengalami hari yang buruk atau dia tidak bersenang-senang. Dia
Tetapi bukan karena seperti itu. Ciri-ciri karakter buruk seperti apa yang telah kami tunjukkan. Karakter buruk dapat menyangkut banyak perilaku. Oleh karena itu, orang yang dapat menyajikan ide yang berbeda tentang artinya memiliki karakter yang baru mengambil asumsi ini. Karakteristik yang terkait dengan karakter buruk dapat bervariasi tergantung pada definisi yang kita buat dari istilah tersebut. Mari kita kumpulkan definisi yang kita buat dari artikel ini dan lihat apa yang menjadi ciri karakter buruk. Yang pertama yaitu respon terhadap rangsangan tertentu berlebihan dan tidak proporsional. 2. Ini bukan fenomena terisolasi sementara yang harus dipertahankan untuk waktu yang lama. Perilaku 3. Perilaku karakter yang buruk tidak terbatas pada situasi tertentu, tetapi harus muncul dalam berbagai konteks. 4. Adapun bagian kepribadian buruk itu selamanya dengan mempertimbangkan fakta bahwa emosi tidak dikelola dengan baik. Kita juga dapat mengamati bahwa mereka gagal mengelola jenis emosi lain seperti kesedihan, belajar menghadapi kesedihan. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dalam ranah pekerjaan, masyarakat, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Contoh yang nomor 4 ini adalah ini kan tentang mengelola emosi dengan baik. Saat kita putus cinta atau ya gagal untuk berjatuh cinta, kita akan merusak tubuh kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana ciri-ciri kepribadian yang buruk atau gagal mengelola emosi dengan baik. Nomor 5. Jika Anda memahami bahwa ini adalah hasil dari manajemen emosi yang tidak memadai dan bertanya-tanya bagaimana Anda dapat mengendalikan temperamen buruk saya, kita akan melihat bagaimana mengendalikannya. 6. Pelajari teknik pengaturan emosi, sadari sensasi, dihasilkan emosi kita dalam tubuh kita, identifikasi dan beri label emosi kita dan terapkan strategi untuk mengendalikan emosi ini. 7. Teknik komunikasi asertif. Nah, ini penting. Meninggalkan gaya komunikasi agresif prototipikal dari cara berperilaku ini. Dan ini adalah emosi untuk orang-orang yang toksik. Pilihan lain, jika kita menganggap karakter buruk sebagai masalah kepribadian, kita harus menilai bagaimana hal itu mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebutuhan apa yang muncul yang harus ditangani. Nah, kesimpulan dari kepribadian yang buruk adalah kita tidak boleh memandang orang itu dengan kepribadian yang konotasinya yang lebih buruk. Misalnya kayak kita melihat anak jalanan, kita langsung mencap, itu mesti adalah contoh kepribadian yang buruk. Tidak semua orang yang buruk di luar itu buruk di dalam. Tema yang kedua yaitu tentang kepribadian yang baik. Oke. Sama seperti yang tadi, mungkin dari luarnya itu mempunyai kepribadian yang baik, tapi di dalam hatinya itu mempunyai kepribadian yang buruk. Nah, itu banyak sekali yang kita temui orang-orang seperti itu. Orang yang disebut memiliki kepribadian yang baik adalah mereka yang berkarakter kuat. Itu bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain karena memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang dimaksud tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya positif dan membangun diri pribadi kamu. Mulailah dari sekarang untuk selalu belajar dan memahami apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang terlarang untuk kamu. Misalnya, kamu tahu minuman keras itu tidak boleh dikonsumsi karena memabukkan dan memicu perbuatan yang dekat dengan kejahatan. Nah, kamu harus memegang prinsip tersebut dengan kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh orang dan lingkungan yang sering mengkonsumsi minuman keras. Pelajari norma yang berlaku di dalam masyarakat dan bagaimana kamu harus bersikap agar kamu tahu bagaimana
cara membentuk kepribadian yang baik tersebut. 5 cara membentuk kepribadian yang baik. Ini sebenarnya cuma 3. Ini dikitnya 5. Nomor 1, hargai diri sendiri. Banyak orang dewasa yang kemudian tumbuh menjadi personal yang kurang baik dari segi kepribadian dan karakternya. Disebabkan karena dia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kekecewaan tersebut bisa berasal dari keinginan dan cita-cita yang tidak terwujud, kurang menerima kondisi diri sendiri, dan masih banyak lagi. Kayak misalnya cita-cita yang nggak terwujud. Sekarang saatnya kamu menghargai diri sendiri sebagai sebuah cara membentuk karakter yang baik. Terima kekurangan diri sebagai bentuk kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sadari bahwa diri kamu memiliki keterbatasan sehingga tidak selalu harus menjadi sempurna. Ingat, setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing dan semua orang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Hargai kegagalan sebagai sebuah jalan menuju kesuksesan di lain waktu. Jika kita gagal di hari ini dan terus gagal, akan ada masanya kita akan menuju kesuksesan yang abadi. Kegagalan itu adalah proses dari kesuksesan. Nomor 2, belajar mempunyai prinsip yang kuat. Orang yang disebut memiliki kepribadian yang baik adalah mereka yang berkarakter kuat. Itu bisa diartikan sebagai orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain karena memiliki prinsip yang kuat. Prinsip yang dimaksud tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya positif dan membangun pribadi kamu. Mulailah dari seorang sekarang untuk selalu belajar dan memahami apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang terlarang untuk kamu. Misalnya, apa yang boleh dilakukan itu seperti berolahraga, belajar, terus kalau hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu ya seperti tawuran, terus berantem gitu. Misalnya kamu tahu minuman keras itu tidak boleh dikonsumsi karena memabukkan. Oh, salah. Kenali dan kendalikan diri. Nomor 3. Nomor 2, saya lompati karena sama yang seperti tadi. Cara yang ketiga adalah kenali bagaimana diri kamu yang sebenarnya, apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu semangat belajar, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku juga sebaliknya, yaitu hal-hal apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman, malu, dan tidak percaya diri, terutama di depan orang lain. Setelah mengetahui dan mengenali diri kamu sendiri dengan baik, maka kamu akan lebih mudah mengendalikan perasaan-perasaan negatif seperti rasa malu, tidak pede, dan sebagainya. Kendalikan dan alihkan perasaan negatif tersebut pada kegiatan yang kamu sukai dan bermanfaat, misalnya latihan karate. Ya, atau bermain sepak bola, atau bermain voli, gitu, berenang, gitu. Lakukan hal yang positif, hal-hal yang membuat kita nyaman, dan hal-hal yang membuat kita senang. Cukup guys, presentasi pada malam hari ini. Kita lanjut peserta selanjutnya. Saya kembalikan waktu dan tempat pada Mr. Jaya. Thank you. Oke, baik, terima kasih atas presentasi yang wow, Mas Bintang. Baik, tinggal 2 peserta lagi, yaitu Muhammad Tara dan juga Mas Noval. Pak, ada yang mau menawarkan diri? Saya, Bang. Oke, baik. Mas Noval dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Noval Milzam dari SMK Negeri 9 Malang. Di sini saya akan melanjutkan topik kenapa kita harus menjadi orang baik. Next. Kebiasaan berbuat baik memang telah diajarkan kepada semua orang sejak masih kecil, mulai dari orang tua, guru, hingga setiap agama di dunia ini mengajak kita selalu berbuat baik.
Namun, hal ini belum tentu bisa diterima oleh setiap orang karena sering dianggap sebagai bentuk kelemahan seseorang. Pada dasarnya, perbuatan baik merupakan suatu bentuk kasih sayang serta kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Jika hal tersebut dilakukan secara berkala, maka Anda akan dapat merasakan berbagai manfaat yang baik untuk kenyamanan tubuh, jiwa, dan batin. Next. Nah, manfaat menjadi orang baik yang pertama, mengatasi stres yang dialami. Stres bisa dialami oleh siapapun yang disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tekanan pekerjaan hingga berbagai faktor lainnya. Jika Anda menginginkan masalah tersebut agar dapat segera diatasi, sebaiknya mulailah dengan melakukan kebaikan kepada sesama. Yang kedua, memperkuat hubungan sosial. Berbuat baik kepada orang lain juga penting dilakukan demi memperkuat hubungan sosial di antara manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berbuat baik kepada sesama, mulai dari keluarga dekat seperti saudara kandung, sepupu, orang tua, nenek, kakek, hingga keluarga jauh. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan tubuh. Salah satu manfaat penting berbuat baik lainnya yaitu dapat membantu otak menyalurkan energi positif ke seluruh tubuh. Hal ini dapat membantu organ di dalamnya bekerja lebih baik dan tidak mudah sakit. Saat perasaan Anda bahagia dalam menjalani hidup, maka berbagai penyakit tidak dapat mengganggu. Selanjutnya, melindungi diri dari pengaruh negatif. Jika Anda berbuat baik memang tentunya akan memiliki pengaruh kuat dalam diri seseorang. Tidak hanya dapat membuat tubuh lebih kuat, aktif, dan bersemangat, tetapi akan melindungi diri dari pengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena sudut pandang Anda saat melihat sebuah masalah akan berubah menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Cara ini akan membuat Anda lebih nyaman dalam berbagai kondisi kehidupan. Dan yang terakhir, yaitu memberikan efek domino pada lingkungan. Dampak dari berbuat baik kepada sesama ternyata dapat juga dirasakan oleh lingkungan sekitar Anda, sehingga akan memberikan efek domino, di mana kebaikan yang sudah dilakukan bisa kembali walaupun melalui cara yang berbeda. Next. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian menjadi orang baik. Next. Dampak positif dari menjadi orang baik yaitu yang pertama bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia, yang kedua terhindar dari stres, dan yang ketiga memiliki hubungan yang erat dengan orang lain. Next. Nah, ternyata menjadi orang baik tidak selalu mendapatkan dampak positif, tetapi juga bisa mendapatkan dampak negatif. Sebab orang yang baik tentunya dapat memberikan energi positif bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Namun, menjadi terlalu baik pada awal. Dampak menjadi orang baik. Menjadi baik memang hal positif yang harus dimiliki oleh setiap orang. Sebab orang yang baik tentunya dapat memberikan energi positif bagi diri sendiri maupun orang sekitar. Namun, menjadi terlalu baik pada orang lain ternyata bisa memicu dampak buruk yang akan merugikan diri sendiri. Next. Next. Dampak negatif dari menjadi orang baik yang pertama bisa menyalahkan diri sendiri. Mereka yang terlalu baik juga akan melindungi orang lain, namun cenderung mengkritik dan menyalahkan diri sendiri. Maksudnya ketika orang lain berbuat salah, biasanya Anda akan mewujudkan hal tersebut dan memaafkan mereka. Namun setelahnya Anda akan cenderung mencari kesalahan dalam diri sendiri. Inilah dampak yang sering dirasakan bagi mereka si people pleaser. Yang kedua, memicu rasa kecewa. Ketika berbuat baik pada orang lain, tentu tidak sedikit dari kita juga berharap orang tersebut akan memperlakukan kita hal yang sama. Namun sayangnya jika hal itu tidak terwujud, justru ini akan menimbulkan rasa kecewa dan melukai perasaan serta emosi Anda. Yang ketiga, membuang waktu. Tak selamanya ajakan atau bantuan yang diminta orang lain bisa Anda terima. Sebelum menerimanya, pastikan bahwa Anda memang memiliki waktu yang cukup. Jangan sampai Anda membuang waktu secara percuma atau mengganggu kegiatan harian Anda karena tidak bisa menolak.
Dan yang terakhir yaitu keuangan bisa berantakan. Mereka yang tidak bisa berkata tidak akan setiap ajakan temannya juga bisa berdampak pada kondisi keuangan yang berantakan. Padahal Anda bisa memprioritaskan ajakan mana yang memang benar-benar lebih penting untuk meminimalkan pengeluaran. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Jaya. Iya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Noval atas presentasinya yang cukup menarik. Ternyata menjadi baik sendiri ada kerugiannya ya. Wow. Dan juga di sini ada topik 7, dampak negatif dari bersikap buruk. Karena tinggal satu peserta, Mas Tara dipersilakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih banyak untuk Mas Jaya. Saya akan memulai presentasi saya mengenai dampak negatif dari bersikap buruk. Bisa dilanjutkan ke halaman selanjutnya. Sikap negatif sendiri terdapat banyak hal, seperti pemarah, usil, pengiri, dengki, sombong, dan banyak halnya, seperti yang sudah dipaparkan oleh presenter kita yang sebelumnya. Kemudian, hal ini akan sedikit banyak akan membuat dampak buruk bagi kehidupan kita, entah itu secara personality, psikologi, secara fisik, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita akan mulai membahas apa saja dampak-dampak negatif dari sikap-sikap buruk terhadap kehidupan kita dan aspek-aspek lainnya. Page selanjutnya. Yang pertama adalah merusak hubungan persaudaraan. Mengapa sikap-sikap negatif dapat menimbulkan rusaknya hubungan persaudaraan? Jadi, sesama manusia yang notabene merupakan makhluk sosial, manusia pasti perlu melakukan yang namanya interaksi dengan orang lain. Dalam interaksi tersebut akan terbentuk suatu jalinan hubungan yang bermacam-macam, seperti hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, pacar, hubungan romantis mungkin, dan jenis-jenis hubungan lainnya. Terkadang antara satu orang dengan orang yang lainnya, kita akan merasakan hubungan yang erat seperti layaknya hubungan persaudaraan. Nah, dengan adanya sifat buruk pada salah satu orang tersebut, apabila suatu individu lainnya tidak cocok dengan sikap tersebut, hal tersebut akan menimbulkan suatu perasaan tidak enak dengan orang yang lainnya, yang akibatnya akan membuat hubungan mereka menjadi renggang. Mungkin hal ini tetap diperlukan pada beberapa situasi, seperti perilaku buruk pada saat kita bercanda, tapi dalam tanda kutip tidak boleh terlalu berlebihan. Akan tetapi jika hal ini diteruskan hingga tingkat yang lebih parah, maka akan membuat hubungan di keduanya menjadi sangat renggang. Inilah yang dimaksud dengan maksud dari merusak hubungan persaudaraan. Selanjutnya, mempengaruhi psikologi. Dengan bersikap buruk, tentunya akan ada banyak masalah yang timbul dalam kehidupan kita. Entah itu dengan renggangnya hubungan persaudaraan dengan orang lain seperti yang telah di-mention di slide sebelumnya. Kemudian mengenai hubungan dengan orang yang lainnya juga, dan banyak hal lagi yang yang mempengaruhi psikologi kita. Biasanya dengan bersikap buruk, masalah-masalah yang kita timbulkan itu akan sangat memberatkan hati kita. Seperti kita apabila kita mencuri saja, kita mungkin akan merasa takut akan ketahuan atau segalanya. Mungkin kita akan takut untuk dimintai pertanggungjawaban nantinya, atau apabila ketahuan apa sih yang akan terjadi dengan saya, begitu kan? Atau mungkin melakukan kejahatan lain, pasti akan ada rasa ragu, seperti rasa gelisah di dalam hati. Hal ini akan membuat
sikap seseorang menjadi cenderung selalu gusar atau lebih tepatnya selalu takut karena memikirkan sikap-sikap buruk yang telah dia lakukan selama ini. Hal ini nantinya akan menyebabkan stres yang berlebih atau pikiran yang terlalu menumpuk. Nah, dalam bidang kesehatan sendiri, pikiran yang terlalu menumpuk juga bisa menyebabkan berbagai penyakit. Jadi, maksud dari mempengaruhi psikologi adalah di mana dampak-dampak dari tindakan buruk yang telah kita lakukan ini nantinya akan membuat beban pikiran kita bertambah dan akhirnya akan mempengaruhi dari kejiwaan kita sendiri. Slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, psikologi nanti akan berlanjut ke masalah kesehatan pada tubuh atau secara fisik. Dengan melakukan sikap-sikap yang buruk pada kehidupan sehari-hari akan menyebabkan kita menjadi gelisah dan banyak pikiran dari dampak-dampak yang telah terjadi sebelumnya. Hal ini akan membuat kita menjadi gelisah. Pada saat kita gelisah nantinya akan menjadi stres. Setelah stres biasanya, tapi tidak semua, akan tetapi hampir sering terjadi orang-orang yang telah mengalami stres pasti akan terkena masalah kesehatan yang serius. Entah itu semacam serangan jantung atau yang lainnya. Itu untuk masalah kesehatan tubuh. Ke slide selanjutnya. Sebelumnya, oke. Kemudian dijauhi orang lain. Dengan bersikap buruk, itu sama saja kita seperti tidak menghargai orang lain. Tapi bersikap buruk yang tidak menghargai orang lain di sini adalah bersikap buruk yang sudah melewati batasnya atau sudah tidak dalam batas wajar. Sehingga orang-orang akan berpikir, mengapa kita harus bersama dia lagi? Mengapa kita harus mendekati dia lagi? Apa untungnya untuk saya? Pasti orang lain akan berpikir bahwa sudah tidak ada yang bisa kita dapatkan dari orang tersebut. Tidak ada manfaatnya kita bersama dia. Nah, inilah yang nantinya akan membuat orang-orang mulai menjauhi kita. Mungkin dampaknya tidak secara langsung, bertahap-tahap. Entah yang awalnya seperti biasa bertemu, mulai menghindari, dan yang lebih parahnya lagi, benar-benar tidak mau menyapa atau menegur. Hal ini juga nantinya akan menyebabkan stres bagi si pelaku. Nah, stres ini nanti akan kembali lagi ke poin sebelumnya, yaitu masalah pada psikologi dan masalah pada kesehatan. Jadi poin-poin ini sebenarnya saling sambung menyambung. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Susah mencari jalan keluar. Dari poin-poin sebelumnya kita sudah mengetahui di mana dengan bersikap buruk kita akan merenggangkan hubungan persaudaraan dengan orang lain, membuat orang lain menjauhi kita, masalah-masalah pada kesehatan, masalah psikologi, yang mana hal ini, hanya 4 hal ini saja pun sudah membuat kehidupan kita itu menjadi cukup runyam. Kita menjadi banyak pikiran yang akhirnya akan stres, pusing, dan akhirnya susah memikirkan hal lain. Yang di pikiran kita hanyalah mengenai masalah saja. Apalagi jika tipe orangnya adalah orang yang susah melupakan masalah atau susah move on. Apabila sudah mengalami masalah yang cukup berat, biasanya orang-orang yang dihadapkan dengan masalah yang baru cenderung tidak bisa menyikapi masalah tersebut dengan benar. Akhirnya misalkan masalah tersebut sebenarnya tidaklah susah untuk dipecahkan karena telah terdapat masalah yang berat sebelumnya, ini akan mempengaruhi sikap dari orang tersebut dalam menanggapi masalah tersebut. Akhirnya menjadi tidak terselesaikan masalahnya. Next, ke slide selanjutnya. Oke, mungkin itu saja poin-poinnya. Sekarang kita akan masuk ke bab simpulan. Untuk bab simpulan sendiri mungkin kita bisa memulai simpulan dari bab-bab yang pertama yang dimulai dari presentasinya Mas Aji. Mungkin kepada Mas Aji dipersilakan untuk menaruh kesimpulannya mengenai bab yang telah dipresentasikan.
Oke, baik. Jadi untuk kesimpulan dari bab yang saya bawakan, kurang lebih kita tuh harus paham ya dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita udah paham nih sama diri kita sendiri tuh, kita bisa tahu kekurangan kita tuh apa aja, sehingga kita bisa meluruskan atau meminimalisir. Kemudian kita juga bisa tahu kelebihan yang kita miliki dan memanfaatkan sebaik-baiknya. Entah itu untuk sharing-sharing ke teman-teman kita atau ke orang terdekat atau bahkan ke orang-orang yang memang membutuhkan hal itu. Kemudian mengetahui kebutuhan. Nah, kita jadi tahu kebutuhan apa aja yang kita butuhin gitu. Kayak apa aja yang kita butuhin biar supaya tetap seneng, kayak nggak stres gitu-gitu deh. Kemudian jika kita udah tahu nih, kenal sama diri kita sendiri, kita tuh bisa merencanakan masa depan. Entah itu nanti kita mau kerja masuk kemana, kemudian kita nabung ke depannya itu buat apa, terus pelan-pelan ke depannya bisa ketahuan gitulah istilahnya. Kalau menurut dari bab yang saya bawakan, kesimpulannya seperti itu. Mungkin ke kesimpulan narasumber selanjutnya. Oke, terima kasih dari Mas Aji. Mungkin selanjutnya dari Mas Bintang ya. Kesimpulan dari saya adalah terkadang hal yang buruk itu Maaf Mas Bintang, bisa lebih keras lagi. Oh iya, bentar. Terkadang hal yang buruk itu adalah memiliki makna yang baik atau punya maksud yang baik, seperti apa yang dilakukan Itachi pada kliennya. Oke, terima kasih. Oke, menarik sekali menggunakan analogi dari Naruto ya, yang saya tidak tonton. Oke, baik, selanjutnya bisa Mas Noval dulu. Baik, kesimpulan dari topik saya yaitu dengan berbuat baik akan membawa dampak positif maupun negatif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya. Oke, baik, selanjutnya Mas Tara, narasumber terakhir. Silakan menyampaikan kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan saya sendiri, mungkin terkadang kita dapat melakukan hal-hal buruk, akan tetapi kita harus mengetahui batasannya, di mana kita tidak boleh terlalu berlebihan. Karena pada dasarnya dampak buruk sendiri akan kembali lagi ke kita, di mana saat kita melakukan hal-hal yang buruk, sedikit banyak pasti akan ada balasannya. Itu saja dari saya. Oke, baik. Semua presenter kita sudah menyampaikan kesimpulan dan kita sudah menyelesaikan PowerPoint kita. Jadi cukup sampai di sini saja untuk presentasi mengenai bagaimana mengenali diri dan berubah menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan meninggalkan Jimit ini. Waalaikumsalam. Halo, Poti.